Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Salam kenal teman-teman semuanya. Saya Kak Arif ya, sekarang diamanai di Yayasan LPM Al-Falah Sragen menjadi bagian pengurus di sana. Dulu saya adalah alumni SMA Negeri Kerjo, terus kemudian lanjut studi di Universitas Brawijaya Malang. Setelah lulus kemudian berada di yayasan di Sragen saja, asli Sragen, rumah saya di Kedawung. Baik teman-teman semuanya, apa kabar nih hari ini ya? Bagaimana dengan belajarnya? Pandemi, enak sekolah online atau offline? Nah itu adalah menjadi satu pertanyaan kita ya. Dan apa kabar semoga dalam keadaan yang semangat dan selalu dalam kondisi sehat. Baik teman-teman semuanya, di sini Kak Arif mau berbagi tips kepada teman-teman semuanya bagaimana belajar itu bisa menjadi asik. Pernah nggak sih kita merasa kok jenuh banget ya, kok belajar gini aja ya, terus nanti saya mau jadi apa ya, terus ini pelajaran ini mau jadi apa ya. Dulu waktu saya SMP saya pernah berpikir seperti itu, sampai kemudian saya menemukan alasan why, kenapa kemudian kita harus belajar. Dan ternyata belajar itu adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Jadi orang yang punya belajar, dia punya ilmu di sana dan dia akan punya mimpi di sana, dream. Dan kata Nietzsche, mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Dan ternyata benar. Ada satu kisah di dalam kisahnya Nabi Sulaiman. Jadi waktu Nabi Sulaiman dikabarkan sama burung hudhud bahwa ada satu kerajaan yang di sana perlu diluruskan gitu. Terus akhirnya diajaklah undangan ke Ratu Balkis ya, namanya Ratu Balkis. Terus Nabi Sulaiman mengirim undangan ke sana, yang datang utusannya suruh balik lagi, harus suruh Ratu Balkisnya yang datang secara langsung. Nah ketika mau datang secara langsung itu, Nabi Sulaiman bilang tuh di dalam Quran surat An-Naml surat ke-27 ayat 38 sampai 39 itu bilang begini. Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku, singgasananya Ratu Balkis, sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri? Siapa yang bisa nih? Kayak sembara gitu kan. Terus ada tuh makhluk ya kan. Nabi Sulaiman itu bisa memimpin manusia, hewan, dan bahkan golongan jin. Nah berkata itu dari golongan jin yang bernama Ifrit ya, Ifrit itu yang cerdik, yang jenius lah, yang kreatif itu. Dari golongan jin dia berkata, wahai Tuan Panduka Raja, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Jadi sebelum berdiri itu celing ya, jegagi gitu, tahu-tahu datang tuh singgasananya. Nah sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Itu dari golongan jin. Ternyata di surat yang selanjutnya itu tiba-tiba ada orang berilmu tiba-tiba berdiri. Wahai Tuan Panduka Raja, kalau jin Ifrit itu bisa membawa singgasananya itu sebelum engkau duduk, maka dengan sekali kedip maka singgasana itu akan kubawakan kepadamu. Siapa dia? Orang-orang berilmu. Dan akhirnya yang dipilih sama Nabi Sulaiman adalah orang yang berilmu tadi. Dan benar, ketika kemudian sekali berkedip, ding gitu ya, singgasananya datang. Sehingga ketika Ratu Balkis datang bersama rombongannya, kaget-kaget. Kok bisa ada di sini singgasana saya? Bagaimana cara memindahkannya? Ternyata orang berilmu itu mampu mengubah ketidakmungkinan, mampu mengubah kemustahilan menjadi sesuatu yang nyata dan bisa dilakukan. Dan ternyata canggih secanggih itu ya. Dari Quran juga nih yang bilang, padahal Quran ini kan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan para peneliti sedang mencari ini, bagaimana cara memindahkan barang dalam waktu sekali berkedip gitu ya. Kalau gambar mungkin Bluetooth bisa ya, kirim WA bisa. Nah ini barang asli 3D. Nah itu masih dicoba. Ada printer 3 dimensi dan yang lainnya. Nah ada juga nih di dalam Quran surat Ar-Rahman 33. Hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Jadi Allah memberikan challenge nih. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ya,
sebagian mufasir mengatakan kekuatan itu adalah kekuatan daya tempur, atau kemudian yang mengatakan lagi dengan ilmu pengetahuan. Kamu bisa melintasi langit, kamu bisa melintasi bumi sesuai yang kamu mau. Asalkan dengan ilmu. Ini diturunkan 1400 tahun yang lalu ketika kendaraan itu masih berupa unta dan kuda. Dan sekarang kita bisa melihat lagi-lagi orang berilmu bisa menjawab tantangan Allah itu. Challenge-nya Allah. Dengan apa? Melintasi langit dengan pesawat. Melintasi bumi dengan kereta, ada mobil, dan yang lainnya. Bahkan yang sekarang lagi digarap habis-habisan sama Elon Musk dan NASA ya, itu adalah bagaimana orang itu bisa menjelajah ke antariksa, keluar angkasa. Bahkan kemarin ada berita yang mengatakan bahwa ada wisata paket liburan balon terbang dengan melihat angkasa itu dengan balon terbang. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang berilmu. Jadi orang berilmu itu punya kekuatan yang luar biasa. Dan dia bisa mengakses kemanapun gitu. Dan pengalaman dulu ternyata benar. Ketika saya memahami ayat ini, oh berarti saya harus berilmu dong. Bagaimana caranya berilmu? Itu nggak bosan-bosan belajar. Sampai kemudian bisa tembus, bisa keliling Indonesia, bahkan paper kita bisa tembus internasional dan yang lainnya. Ya karena apa? Karena ilmu. Nah, itu tadi pentingnya kenapa ilmu. Tips belajarnya, pertama, niatkan selalu karena Allah. Karena Allah yang kemudian memberikan ilmu, niatkan segala sesuatunya karena Allah. Supaya apa? Setiap huruf-huruf yang kita baca menjadi amal ibadah buat kita, menjadi kebaikan dari kita. Huruf-huruf ya, satu karakter, bahkan spasinya gitu kan. Itu menjadi pahala buat kita. Gitu. Terus yang kedua, dan niatkan jadi orang besar. Kenapa? Karena Allah bilang, orang yang berilmu itu bisa melintasi bumi dan langit. Kalau kita kemudian percaya bahwa Allah itu maha besar, maka dengan ilmu itu, maka kita niatkan untuk menjadi orang-orang besar, CEO di masa depan. Nah, kita belajar dari Elon Musk. Ya. Elon Musk itu adalah orang yang punya gagasan dan ilmu. Bagaimana supaya orang nyetir mobil itu nggak usah pakai supir, gitu. Tinggal duduk, jalan, sampai. Gitu. Akhirnya itu digali terus, ya kan. Dan akhirnya muncullah mobil yang namanya Tesla. Ya, Tesla ini mobil tanpa supir gitu. Jadi jalan sendiri pakai Google Map dan sensor gitu. Jadi bisa jalan sendiri tanpa ada yang nyupir. Set gitu. Dan sekarang menjadi proyek yang besar-besaran. Kata orang, mustahil dulu bisa ada kayak gitu. Ternyata Elon Musk bisa membuktikannya. Jadi orang-orang berilmu itu selalu menjadi orang-orang yang besar. Kita belajar dari Khairul Tanjung. Jadi anak singkong, ya, dari pemakan singkong, dan tiba-tiba sekarang punya perusahaan besar ya, salah satunya adalah Transmedia ya. Ada Trans TV, ada Trans 7, ada Trans Studio, semacam dunia fantasinya miliknya Khairul Tanjung, dan juga banyak hal. Jadi niatkan bahwa ilmu itu menjadi orang besar. Ternyata di Islam itu orang-orang besar itu selalu punya ilmu. Ada Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, bahkan Nabi Muhammad, Bilal, ya, seorang budak itu bisa ditinggikan derajatnya, bahkan disebut sebagai terompahnya saja bisa masuk surga. Kenapa? Karena Bilal berilmu. Jadi kalau sekarang kita nothing, bagaimana tuh jadi something ya? Dari zero, bagaimana menjadi hero? Itu ada ilmunya, ada caranya, dan ada pengetahuannya. Jadi niatkan, pasti orang-orang besar itu punya ilmu di sana. Yang ketiga, jadikan bahwa belajar itu menjadi hobi. Nikmat, kenikmatan ketika kita baca, tulis, dan diskusi. Jadi kita menikmati setiap saat kita belajar. Jadi ada buku, kita habiskan, ada tulisan, kita baca itu. Jadi menjadi kesenangan. Bahwa kalau dalam sehari ini saya nggak baca, saya nggak belajar, saya nggak latihan soal, itu hati itu terasa hampa, misalkan seperti itu. Itu adalah ketika sudah menjadi kenikmatan. Jadikan hobi. Kalau dulu hobi saya adalah baca, tulis, dan diskusi. Maka habiskan waktu-waktu itu untuk menambah knowledge, menambah ilmu pengetahuan. Belajar dan selalu belajar. Karena yang paling mahal di dalam diri kita itu adalah knowledge. Ya. Knowledge. Allah yang bilang. Kayak gitu. Itu yang ketiga. Jadikan hobi. Jadi kalau nggak ada bacaan itu rasanya kurang. Kalau nggak ada informasi yang masuk itu dunia serasa hampa. Jadi hobi itu kesenangan. Pokoknya senang, kita bertahan di situ. Lah kak, tapi kan baca itu berat. Iya, berat. Kalau kita nggak terbiasa. Tapi selama kita terbiasa, insya Allah kita pasti kuat. Bisa kok gitu. Ya, dilatih berulang-ulang seperti itu. Yang keempat, itu atur waktunya untuk belajar. Nah, atur waktunya. Kalau Kak Arif, versinya Kak Arif, yang dulu bisa, alhamdulillah,
ketika metode ini kita dapatkan dari guru saya, terus saya terapkan, dan Masya Allah ternyata luar biasa sekali. Yang pertama, lakukan belajar itu di sepertiga malam terakhir. Kenapa sepertiga malam terakhir? Karena waktu itu Allah sedang turun untuk mengecek hambanya yang ada di bumi, ya, turun ke langit bumi untuk melihat hambanya siapa yang sholat malam. Dan setelah sholat malam kita baca di situ. Nah, semangatnya dari mana? Quran surat Muzammil, dan bangunlah di sepertiga di malam, dan kemudian bacalah seperdua atau sedikit, bacalah Quran sebenarnya, ya, Quran, setelah Quran baru kita belajar. Kenapa? Karena di waktu malam itu Allah akan turunkan kalimat yang berat, ilmu yang dahsyat, ilmu yang luar biasa. Siapa sangka Elon Musk tadi bisa membuat mobil yang tidak ada sopirnya. Kalau bukan ilmu, nggak mungkin. Berarti orang-orang berilmu itu memang benar-benar bisa mengubah kemustahilan. Contohnya siapa? Rasulullah. Bagaimana sebuah umat kecil tiba-tiba bisa menjadi peradaban besar dan kemuliaannya bisa sampai sekarang ke kita. Kenapa? Karena ilmu. Karena ilmu. Khalifah juga gitu, karena ilmu. Dan belajar di mana? Sepertiga malam terakhir. Dan bangunlah di sepertiga itu dan bacalah, maka akan kuberikan kalimat yang berat. Begitu di spiritnya surat Muzammil, ya. Kayak gitu. Terus kapan lagi? Yang kedua, habis subuh. Lakukan belajar itu habis subuh. Habis subuh itu adalah waktu yang paling asik. Kenapa? Karena di waktu subuh itu Allah sedang menebarkan rezeki, Allah menebarkan keberkahan. Siapa tahu rezeki kita adalah ilmu kita nyantol itu di ingatan kita. Terus kemudian yang ketiga, dilakukan di waktu jam-jam yang sama, di detik yang sama, di jam yang sama. Metode ini disebut sebagai metode Kaizen yang dipakai sama orang-orang Jepang. Jadi melakukan hal yang sama berulang-ulang di waktu dan jam yang sama. Nggak perlu lama, ya, cukup 1 menit 2 menit saja. Kalau misalkan pembiasaan awal belajar kan susah tuh, baca kan berat tuh, itu lakukan tuh. Jadi di jam misalkan habis maghrib kita tilawah sebentar, terus habis itu baca sekilas saja 5 menit 10 menit, itu bisa. Itu di waktu-waktu yang sama, istiqomah. Kalau di dalam Islam, di orang Jepang namanya Kaizen, kalau di Islam namanya istiqomah itu tadi. Ternyata kekuatannya luar biasa, membentuk karakter bangsa. Dari mana? Melakukan sesuatu hal yang sama berulang-ulang di jam yang sama. Kaizen namanya. Itu. Terus yang kelima, pakailah teknik Pomodoro. Wah, apalagi itu, Kak? Teknik Pomodoro itu adalah teknik untuk fokus dan produktif di waktu-waktu tertentu. Jadi, fokus melakukan sesuatu di waktu 25 menit. Di 25 menit itu fokus belajar di situ. Selama 25 menit, HP dimatikan, semuanya ditutup. Hanya ada aku dan buku, ada aku dan belajar di situ. Soal, ada pelajaran, mapel di situ. Hanya ada antara aku dan dirinya saja, ya. Pelajaran itu saja. 25 menit saja. Habis itu, habis 25 menit gimana, Kak? Istirahat 5 menit, ya. Ya, scrolling sambil jalan-jalan atau sambil nyemil, lihat keluar sambil olahraga gitu kan. Misalkan di pandemi, udah tuh 25 menit, tinggal dulu ya kemana. 5 menit, setelah itu fokus lagi 25 menit, 5 menit, 25, 5, 25, terus kayak gitu. Itu terus dilakukan. Setelah 4 kali baru bisa beristirahat lama. Bisa beristirahat lama. Nah, ini namanya disebut sebagai teknik Pomodoro. Jadi, teknik supaya kita bisa fokus, ilmu yang kita serap itu nyantol. Karena lebih dari 25 menit kita udah nggak fokus. Udah kepikiran, nyemil, lapar, haus, dan yang lainnya. Itu ya. Terus tips lagi yang keenam, bagi teman-teman ada 2 biasanya, ya. Teman-teman itu, pertama golongan eksakta, yang kedua golongan literatur. Nah, golongan eksakta itu adalah teman-teman yang suka dengan hitung-hitungan. Jadi melihat matematika itu cintanya minta ampun. Melihat fisika tuh sesuatu yang gue banget gitu. Aku banget tuh di situ. Itu dilakukan terus ya. Nah, itu dilakukan terus dan diingat terus, hatinya itu untuk hitung-hitungan. Ada lagi golongan yang kedua adalah golongan yang literatur. Dia, waduh, Mas, kalau saya itu lihat matematika itu rasanya ngantuk gitu ya. Nah, itu adalah orang-orang literatur. Jadi sukanya dibaca. Pelajaran yang disukai biasanya biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan yang lainnya. Nah, bagaimana cara belajarnya? Eksakta, cara belajarnya adalah dengan cara melatih dengan hitung-hitungan. Ada soal kerjakan, ada soal kerjakan. Bahkan lihat buku, kerjakan. Bukunya adiknya dikerjakan, bukunya temennya dikerjakan. Ada temennya punya buku matematika, dibuka, dilihat, dibaca, dikerjakan. Bahkan nih, misalkan sampai kita makan gorengan, bungkusnya itu ternyata soal matematika misalkan. Wah, langsung dikerjakan kayak gitu.
Jadi setiap ada soal kerjakan, ada soal kerjakan. Itu kalau teman-teman terbiasa, insya Allah masuk kampus favorit itu nggak akan susah. Insya Allah. Kita pernah praktekkan itu dan kita bertahun-tahun belajar di situ, mengembangkan adik-adik di SMA, adik-adik saya di SMA kerja, dan alhamdulillah bisa tembus ke PTN-PTN favorit. Nah, bagi teman-teman yang suka literatur, yang suka baca, nggak suka dengan hitungan angka, maka baca. Kemana-mana baca, ya. Ada buku baca, judulnya aja baca. Wah kak, gimana dong? Kita baca judulnya aja udah ngantuk. Wah itu ya. Biasakan. Kita ngantuk itu karena tidak terbiasa, jenuh dengan bosan. Ingat di poin yang ketiga tadi, bahwa jadikan sebuah kesenangan. Bahwa membaca itu adalah senang. Kenapa? Karena kita siap untuk menjadi orang hebat. Karena kita ini adalah perintah Allah ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu. Baca. Bahkan kalau kita lagi naik kendaraan, itu ada tulisan baca ya. Ada jaket tulisannya Azhara, baca. Motor tulisannya Honda ya baca. Bahkan sampai ke, pokoknya baca terus. Ada palang itu baca. Pokoknya kemana-mana kita, hati dan pikiran kita itu dibaca terus. Ada buku baca, majalah baca, koran baca. Bahkan kalau misalkan kita kemana-mana, yaudah itu baca. Itu dibudayakan. Satu lembar, satu paragraf, itu nggak apa-apa. Gitu. Dan yang ketujuh, yang terakhir nih, selalu libatkan Allah dalam setiap pembelajaran kita. Lakukan latihan terus, ya, lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu kita libatkan Bismillah ya Allah, ini untuk membangun diri saya, ya. Bangun dirimu untuk membangun umatmu. Maka belajar ini ya Allah, kuniatkan untuk membangun diri, tolong bersama saya, ridhoi saya, ini untuk membangun masa depan umat saya, untuk membangun peradaban Islam ke depannya. Karena orang-orang yang berilmu itu adalah mereka orang-orang yang bisa membangun peradabannya. Peradaban Islam bisa jaya karena ada orang-orang berilmu di sana. Bahkan Muhammad Al-Fatih itu bisa kuat seperti itu, penaklukkan Konstantinopel sejak umur 8 tahun, ilmunya, belajarnya yang kuat, ilmu tata negara, ilmu strategi, dan yang lainnya. Umur 13 tahun adalah usia SMP, sama seperti teman-teman semuanya. Yuk, semangat buat belajar, yuk semangat buat berilmu. Sekian tips dari Kak Arif, mungkin bisa ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.